Swastiastu. Om Awignamastu Namo Siddham. Om Anubhadrah Karatawu yang Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita mempelajari bahasa tubuh dalam public speaking. Mengapa bahasa tubuh sangat penting dalam berbicara? Kenapa tidak hanya berbicara saja? Kenapa harus ada komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal dalam berbicara? Seorang public speaker tak hanya dituntut untuk menguasai materi, namun juga bahasa tubuh agar presentasi bisa berjalan dengan lancar dan maksimal. Nah, bagaimana cara menggunakan bahasa tubuh yang baik dan benar supaya kita menjadi public speaker yang handal? Ketika seseorang memberikan presentasi di depan umum, bukan hanya kata-kata yang menjadi bagian penting dalam presentasinya, tetapi bahasa tubuh serta ekspresi mimik wajah menjadi aspek yang mempengaruhi baik buruknya sebuah presentasi. Yang pertama, buka dada dan lengan Anda, pastikan punggung tetap lurus. Membuka dada dan lengan akan membuat kita terlihat lebih percaya diri. Selain itu, posisi seperti ini akan membuat kita lebih rileks dan mudah bernafas sewaktu memberikan presentasi. Karena sirkulasi udara pernafasan kita lancar. Jangan lupa untuk memastikan punggung tetap lurus selama presentasi berlangsung. Posisi ini akan menunjukkan bahwa kita tidak ada dalam situasi yang tertekan. Tips selanjutnya adalah senyum. Senyum adalah senjata paling ampuh. Kita tidak perlu memiliki wajah yang tampan atau paras yang cantik untuk bisa dilihat oleh orang lain. Dengan menjadi pribadi yang murah senyum, kita dapat membuat lawan bicara kita menjadi bersimpati. Saat memberikan presentasi, terutama setelah mengucapkan salam, jangan lupa untuk menebarkan senyuman kepada semua orang. Senyuman diperlukan untuk membuat para audiens merasa nyaman dan bisa membuat mereka fokus dengan materi yang kita sampaikan. Tips selanjutnya, tataplah mata audiens. Untuk membuat presentasi menjadi lebih seru, kita perlu memberikan perhatian kepada audiens dengan cara menatap mata audiens. Nah, dengan menatap mata para audiens, mereka akan merasa bahwa kehadirannya dihargai. Selain itu, kontak mata antara pembicara dengan audiens dilakukan agar proses komunikasi yang sedang berlangsung tetap fokus. Berjalanlah beberapa langkah ketika melakukan presentasi.
Seseorang pembicara yang baik tentunya tidak hanya diam ketika melakukan presentasi. Dengan melangkahkan kaki sebanyak 4 atau 5 langkah ketika sedang berbicara akan membuat audiens tertarik dengan pergerakan yang kita lakukan. Audiens membutuhkan performa lebih atraktif sekaligus agresif dari seorang pembicara agar bisa memberikan mereka semangat. Kalau pembicara sudah agresif, atraktif, otomatis para audiens akan semangat menerima materi yang kita sampaikan. Selanjutnya, variasikan gestur kita. Agar audiens tidak cepat bosan perhatiannya dari kita, lakukanlah variasi gestur. Hal ini perlu dilakukan agar audiens tidak bosan melihat gerakan yang kita lakukan selama presentasi berlangsung. Jadi perlu kita variasikan gestur tubuh kita, body language kita, supaya tidak monoton, sehingga audiens bisa lebih semangat dalam menerima materi yang kita sampaikan. Lakukan gestur yang terbuka dan berjalanlah di sekeliling audiens. Melakukan gestur yang terbuka bisa kita lakukan dengan cara memasukkan kedua tangan ke dalam kantong celana sambil berjalan beberapa langkah. Dengan cara tersebut, kita akan terlihat lebih santai, rileks, dan informal kepada audiens. Berjalan ke sekeliling audiens juga bisa membuat keterlibatan audiens saat acara berlangsung menjadi bangkit. Jarak yang tidak terlalu jauh antara pembicara dengan audiens membuat mereka biasanya tidak sungkan untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini penting sekali melakukan gestur yang terbuka dan berjalan di sekeliling audiens. Tips selanjutnya untuk menunjukkan otoritas, lakukan sedikit gerakan tegas dan keras. Nah, dalam sebuah presentasi terkadang ada beberapa audiens yang sibuk dengan diri mereka sendiri. Entah ada yang bermain gadget, berbicara dengan teman di samping kanan dan samping kirinya. Nah, hal ini justru akan mengganggu peserta lainnya. Lakukanlah sedikit gerakan yang tegas untuk membuat audiens tertuju atau fokus kepada kita selaku pembicara. Hal ini juga diperlukan agar mereka mengetahui bahwa seorang public speaker memiliki otoritas ketika sedang berbicara di halayak ramai. Jadi dengan melakukan sedikit gerakan tegas dan keras, audiens akan lebih perhatian kepada kita. Tips selanjutnya, tunjuklah sebuah objek. Untuk mengambil perhatian audiens, seorang public speaker juga perlu menunjuk sebuah objek secara langsung. Entah itu layar atau papan tulis yang dijadikan media presentasi. Lihatlah mata audiens saat kita menggerakkan telunjuk tangan pada layar atau papan tulis.
Jika mata mereka tetap terarah pada telunjuk tangan kita, berarti mereka masih fokus kepada kita. Selanjutnya, atur nafas kita dan jawab pertanyaan dari audiens dengan menatap mata audiens. Dalam sebuah ruang seminar, ada saja salah satu audiens yang menanyakan hal-hal yang cukup rumit. Ketika dihadapkan pada persoalan demikian, aturlah nafas kita untuk menenangkan diri. Kemudian kita bisa berpikir dengan tenang. Kalau sudah pikiran tenang, nafas normal, kita akan dapat menyusun jawaban yang sistematis dan terstruktur. Kemudian berikan jawaban kepada audiens dengan menatap mata mereka. Berikan kesan bahwa kita sama sekali tidak terganggu dengan pertanyaan yang sulit tersebut. Kita enjoy, relax menjawab pertanyaan yang rumit tersebut. Ini tips yang terakhir. Teknik mirroring sesekali bisa digunakan. Dalam sebuah percakapan, teknik mirroring ini adalah sebuah teknik menirukan gerakan orang yang sedang berbicara. Hal ini dilakukan sebagai tanda bahwa dirinya ingin memahami apa yang dimaksud oleh orang tersebut. Teknik mirroring dalam sebuah seminar publik akan sangat membantu pembicara untuk mendapatkan respon yang positif dari audiens. Audiens pun akan merasa bahwa diri mereka dipahami jika kita melakukan teknik ini. Nah, itu beberapa tips dan strategi bahasa tubuh dalam public speaking. Ini harus kita latih dan praktikkan setiap hari. Karena dengan sering berlatih, kita akan menjadi terbiasa. Bisa karena terbiasa. Itu yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga berfaedah dan kita semua bisa menjadi seorang public speaker yang andal. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.